Novel audio ke-108 dari 9 Sutra Matahari. Sastra 1851 hingga 1860. Suara serak, melebihkan kemampuan. Hari itu, aku bersaing dengan penguasa istana Dewa Surgawi, dan kami bertarung sampai ke kedalaman langit. Meskipun penguasa istana Dewa Surgawi hanyalah tiruan, dia hanya sedikit lebih kuat dariku. Aku tidak berada di atas angin sedikit pun. Tentu saja, penguasa istana Dewa Surgawi ingin mengalahkanku. Sulit, kami berdua berimbang. Kami beradu sampai ke bagian terdalam dari langit. Kemudian, kedua serangan kami secara tidak sengaja mengenai posisi yang sama, menembus celah di angkasa, dan sepertinya ada dunia lain di sisi berlawanan. Karena penasaran, kami berdua untuk sementara berhenti dan berjalan melewati celah ruang angkasa bersama-sama, dan akhirnya memasuki medan tempur lama. Medan tempur itu sangat berbahaya. Untuk menghadapi serangan sisa jiwa tempur di medan tempur, Tuan Istana Dewa Surgawi dan saya harus bekerja sama untuk melawan ke medan tempur dan secara tidak sengaja masuk ke lembah. Tuan Ye, Anda seharusnya tahu apa yang terjadi selanjutnya. Leluhur iblis memberitahu Ye Tianfei bagaimana dia secara tidak sengaja memasuki medan tempur kuno itu. Jadi begitu, kalian berdua beruntung bisa berhasil sejauh ini di medan tempur kuno itu. Ye Tianfei mengangguk dan tersenyum. Ya, melihat ke belakang sekarang, medan tempur kuno itu benar-benar terlalu berbahaya. Dengan kekuatanku, aku mungkin menghadapi bahaya yang tidak dapat aku atasi kapanpun di medan tempur itu. Dan jika Tuan Ye tidak memasuki medan tempur kuno itu untuk menemukan saya tidak akan pernah bisa meninggalkan lembah itu. Leluhur iblis mengangguk, dengan rasa takut yang masih ada. Pokoknya, kamu aman sekarang, kata Ye Tianfei. Kamu harus beristirahat dulu di Istana Panjang Umur. Kembali ke Donghuang setelah beberapa waktu. Saya akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk Anda, yang dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Ye Tianfei berkata pada leluhur iblis. Sekarang Ye Tianfei memiliki sejumlah besar bahan obat tingkat Ji, tingkat Nirvana, tingkat kesengsaraan, dan bahkan tingkat era di tangannya, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan berbagai ramuan tingkat tinggi untuk membantu leluhur iblis meningkat dengan cepat. Di masa lalu, alasan mengapa Ye Tianfei tidak memurnikan ramuan untuk membantu leluhur iblis meningkatkan kekuatannya adalah karena dia tidak memiliki bahan obat tingkat tinggi dan bahan surgawi serta harta duniawi. Oke, Tuan Ye, semuanya sesuai keinginan Anda. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, leluhur iblis merasa segar kembali. Dia tahu bahwa Ye Tianfei biasanya tidak akan mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Setelah keluar, saya pasti akan yakin, dan saya sangat menantikannya. Selanjutnya, leluhur iblis mulai mundur, sementara Ye Tianfei mulai menyempurnakan ramuan. Pada saat yang sama, markas besar Istana Tianjin. Istana Surgawi di benua Hongmeng telah lama dihancurkan, sebagian besar pasukan telah terbunuh, dan beberapa anggota yang cukup beruntung dapat kabur telah lama menemukan tempat untuk bersembunyi. Jauh di dalam markas terdapat bagian dalam kuil yang megah. Kuil ini merupakan kuil leluhur Istana Tianshan, di dalamnya terdapat deretan loh spiritual. Tablet spiritual ini merupakan loh nenek moyang Istana Tianshan pada generasi yang lalu. Di kuil ini, terdapat sekitar selusin tablet dengan tanda jiwa tersembunyi di dalamnya, mewakili selusin leluhur Istana Tianshan. Istana Tianshan di benua Hongmeng hanyalah sebuah cabang. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengabadikan tablet asli nenek moyang Istana Tianshan. Tablet ini hanyalah beberapa replika markas besar. Menerima persembahan dupa dari generasi mendatang dan mengumpulkan telekinesis di sini dapat memungkinkan sisa jiwa sejati para leluhur di kuil leluhur Istana Tianshan mendapatkan energi, sehingga mereka dapat hidup di dunia lebih lama. Setiap cabang Istana Tianshan mengabadikan tablet nenek moyang ini. Ini adalah kebiasaan yang diturunkan dari zaman kuno di Istana Tianshan. Di tengah kuil ini terdapat sebuah altar kuno yang merupakan altar teleportasi yang menghubungkan dengan bagian utama Istana Tianjin. Selama periode ini, sejumlah besar orang dari Istana Panjang Umur menjaga kuil. Hanya saja orang-orang di Istana Panjang Umur ini menjaga jarak tertentu dari kuil dan tidak berani mendekat setengah langkah pun, karena ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh penguasa Istana Panjang Umur. Tiba-tiba,
Altar teleportasi di tengah kuil bergetar sedikit, lalu meleduk dengan sinar cahaya, yang menyilaukan dan sepertinya diaktifkan. Sesaat kemudian, ruang tertentu di atas altar teleportasi tiba-tiba retak, dan saluran teleportasi terbuka. Semburan energi luar angkasa yang kaya memenuhi udara dari saluran itu. Kemudian, gelombang langkah kaki yang jelas dan padat terdengar dari saluran transmisi. Pintu keluarnya ada di depan. Kami akhirnya sampai di benua Hongmeng. Sebuah suara kejutan datang dari lorong itu, dan kemudian sekelompok orang terlihat berjalan keluar dari lorong itu. Pemimpinnya tidak lain adalah penguasa istana Dewa Surgawi. Diikuti oleh banyak orang. Para penguasa alam bintang dan alam bintang rusak memancarkan aura energi yang kuat satu persatu, yang mengguncang ruang di dalam kuil dan sepertinya tak tertahankan. Apa yang sedang terjadi? Kepala istana, apakah ini benar-benar cabang dari istana Tianshan kita di benua Hongmeng? Mengapa terlihat kosong dengan jumlah orang yang sedikit? Seorang master pengintip bintang merasakan kekuatan jiwanya di luar kuil dan menemukan bahwa seluruh markas besar istana Tianshan kosong. Hanya beberapa orang yang berpatroli. Itu sama sekali tidak terlihat seperti markas besar kekuatan besar tapi bertanya-tanya. Ya, kepala istana, bukankah dikatakan bahwa cabang istana Tianshan kita di benua Hongmeng adalah kekuatan paling kuat di dunia? Mengapa begitu sepi? Alam pengintip bintang dan alam bintang rusak lainnya juga merasakan situasi ini, dan semuanya terasa sangat aneh. Sepertinya cabang istana Tianshan kita ini telah dimusnahkan. Mereka yang berpatroli di luar bukan dari istana Tianshan kita. Setelah penguasa istana Tianshan merasakan seluruh markas besar istana Tianshan, wajahnya menjadi sangat muram. Dia sering berkomunikasi dengan avatarnya di benua Hongmeng dan mengetahui dengan baik situasi cabang istana Tianshan ini. Apakah cabang ini telah dimusnahkan? Siapa yang berani menyentuh cabang istana Tianshan kami? Ketika para penguasa alam bintang pengintip dan alam bintang rusak mendengar ini, mereka semua terkejut dan marah. Semuanya, harap tenang. Mari kita bertanya pada nenek moyang kita. Penguasa istana Tianshan berpikir sejenak dan berkata dengan keras. Temui semua leluhur. Kemudian dia berjalan ke tablet leluhur istana Tianjin dan memberi penghormatan dengan hormat. Temui semua leluhur. Orang-orang lain dari istana Tianshan juga mengikuti di belakang pemilik istana dan memberi penghormatan dengan hormat. Mengapa mengganggu kedamaian kita? Sesaat kemudian, sosok tua muncul di salah satu peringkat. Ini adalah leluhur kuno istana Tianshan. Gu Feng memberi penghormatan kepada leluhurnya. Leluhur, cabang istana Tianshan ini dihancurkan. Saya ingin bertanya kepada semua leluhur apakah mereka tahu apa yang terjadi. Siapa yang melakukannya? Penguasa istana Tianshan bertanya dengan hormat. Jalan. Oh, apakah cabang ini telah dimusnahkan? Sosok tua itu tertegun dan langsung merasakan sekeliling kuil. Apa yang telah terjadi? Pada saat ini, sosok-sosok muncul di antara tablet leluhur istana Tianshan di sekitar mereka. Jejak jiwa leluhur istana Tianshan ini biasanya tersimpan di tablet peringatan dan tidak akan memperhatikan masalah luar sama sekali. Kecuali jika pejabat senior istana Tianshan datang ke sini untuk membangunkan mereka secara langsung, mereka tidak akan mencampuri urusan luar. Justru karena alasan inilah Ye Tianfei secara khusus memberitahu penguasa istana panjang umur bahwa ketika menyerang istana Tianshan, dia tidak boleh mendekati kuil leluhur ini, apalagi memasuki kuil nenek moyang ini akan meningkat. Banyak masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, nenek moyang istana Tianshan ini tidak mengetahui bahwa cabang ini sebenarnya telah dihancurkan sampai sekarang. Tentu saja, hal besar terjadi, dan kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Sepertinya ketika cabang ini dihancurkan, anggota istana Tianshan kami tidak punya waktu untuk masuk ke sini dan memberi tahu kami. Itu tidak masuk akal. Istana Tianshan kami milik tradisi kekaisaran dan terkenal di seluruh 3.000 dunia. Sekarang seseorang benar-benar berani menghancurkan cabang istana Tianshan kami. Ini adalah provokasi yang sangat serius untuk seluruh 3.000 dunia. Bahan tertawaan dunia, harus membalas dendam. Nenek moyang istana Tianshan sangat marah. Aku tahu siapa yang melakukannya. Itu pasti Ye Tianfei, Tentare Donghuang, dan istana panjang umur. Gu Feng, jika kamu segera menemui mereka untuk membalas dendam, kamu pasti benar. Terutama bocah lelaki Ye Tianfei itu, dia pasti yang memimpin. Tiba-tiba,
Salah satu leluhur istana Tianshan berkata dengan marah. Ya, itu pasti ada hubungannya dengan bocah itu Ye Tianfei. Nenek moyang lainnya juga mengangguk. Kamu Tianfei, apakah Ye Tianfei yang memiliki menara Tiandao di tubuhnya? Wajah penguasa istana Dewa Surgawi menjadi gelap dan dia bertanya. Ya, itu anak itu. Gu Feng, temui saja dia secara langsung. Selain itu, Tentare Wastelen Timur dan Istana Panjang Umur adalah kekuatan yang mengikutinya. Kedua kekuatan ini harus dihancurkan untuk menghindari masalah di masa depan. Seorang dewa, kata nenek moyang istana. Itu bagus. Saya ingat, saya akan mencari Ye Tianfei sekarang. Leluhur, yakinlah, saya pasti akan menghancurkan Ye Tianfei, Tentare Donghuang dan Istana Panjang Umur, dan kemudian membangun kembali cabang ini. Tidak akan lama lagi cabang Istana Tianshan kita ini akan menjadi kekuatan terkuat di benua ini. Gu Feng mengangguk dan berkata, tujuan utama avatarnya melakukan perjalanan melalui benua Hongmeng adalah untuk menemukan Ye Tianfei dan merebut menara Tiandao. Berjalan, penguasa Istana Tianshan melambaikan tangannya dan memimpin penduduk Istana Tianshan keluar dari kuil leluhur. Lihat semuanya, sekelompok orang keluar dari kuil leluhur Istana Tianshan. Orang-orang dari Istana Panjang Umur yang sedang berpatroli di sekitar kuil segera menemukannya, dan mereka semua sangat terkejut. Melihat, kebanyakan dari mereka adalah sisa-sisa Istana Tianshan, dan mereka bersembunyi di kuil ini sampai sekarang. Pantas saja Tuan Istana memerintahkan kami untuk tinggal di sini. Ayo kepung mereka dan jangan biarkan mereka kabur. Dan segera beritahu Tuan Istana dan Tetua. Seorang pemimpin kecil Istana Panjang Umur melambaikan tangannya dan memerintahkan penduduk Istana Panjang Umur untuk mengelilinginya. Kemarilah. Segera setelah pemimpin kecil itu selesai berbicara, penguasa Istana Tianshan mengulurkan tangan, meraihnya dari kejauhan, dan meraih pemimpin kecil itu dan ratusan orang di sampingnya. Kemudian penguasa Istana Tianshan menginterogasi orang-orang dari Istana Panjang Umur ini. Pada awalnya, orang-orang dari Istana Panjang Umur ini sangat berani dan menolak untuk mengatakan apapun, tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menahan siksaan kejam dari penguasa Istana Dewa Surgawi dan menjawab pertanyaan satu persatu. Penguasa Istana Tianshan mengetahui dari mulut orang-orang Istana Panjang Umur bagaimana cabang Istana Tianshan ini dihancurkan. Istana Kehidupan Abadi. Penguasa Istana Tianshan berkata dengan dingin. Istana Tianshan mengulurkan tangan dan menamparnya, mengguncang ratusan orang di Istana Panjang Umur menjadi kabut darah, dan kemudian melepaskan tekanan energi yang menakutkan, menghancurkan ke segala arah, membunuh mereka yang berada di markas Istana Tianshan. Semua makhluk abadi yang berpatroli di dalam dan di luar terbunuh karena keterkejutan tersebut. Mungkin ada lebih dari 1000 pasukan yang dikirim oleh Istana Panjang Umur untuk berpatroli di markas besar Istana Tianshan, tetapi mereka semua langsung dibunuh oleh penguasa Istana Tianshan. Berjalan, ayo pergi ke markas Istana Panjang Umur dan hancurkan Istana Panjang Umur. Penguasa Istana Tianshan melambaikan tangannya dan memimpin penduduk Istana Tianshan menuju markas besar Istana Panjang Umur. Penguasa Istana Tianshan dan pasukannya baru saja keluar dari markas Istana Tianshan ketika mereka ditemukan oleh beberapa orang yang lewat. Karena kelompok orang di Istana Tianshan ini sangat kuat, aura energi yang mereka keluarkan mengguncang area luas di sekitarnya dan terus-menerus terdistorsi. Momentumnya sangat menakutkan, sehingga sangat menarik perhatian. Orang-orang ini mengerikan. Mereka termasuk dalam kekuatan besar manakah? Saya mendengar bahwa Istana Panjang Umur mengirim sekelompok orang untuk ditempatkan di markas besar Istana Tianshan. Orang-orang ini baru saja keluar dari Istana Tianshan. Mungkinkah mereka orang-orang dari Istana Panjang Umur? Ada banyak orang di kejauhan yang menyaksikan orang-orang ini di Istana Tianshan. Kemarilah, segera bawa kami ke markas Istana Panjang Umur, jika tidak, mati. Seorang tetua dari Istana Tianshan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar, terus memperbesarnya, meraih selusin makhluk di kejauhan, dan meraung dengan keras. Tuan, selamatkan hidupmu, jangan bunuh kami akan melakukan apa yang diperintahkan. Selusin makhluk ini sangat ketakutan dengan kejadian yang tiba-tiba ini sehingga mereka menjadi lumpuh dan mengangguk berulang kali. Ternyata itu adalah penguasa Istana Dewa Surgawi. Tuan Istana, jangan bunuh kami. Kami adalah orang-orang dari Lembah Tianyu, kami hanya lewat di sini,
dan kami belum melakukan apapun untuk meminta maaf kepada Istana Tianshan. Selain itu, Lembah Tianyu kami juga merupakan anggota Tentare Zongzu, dan kami telah menerima perintah Anda sebelumnya, Tuan Istana. Tiba-tiba, salah satu makhluk mengenali penguasa Istana Dewa Surgawi dan segera berlutut di depan penguasa Istana Dewa Surgawi dan memohon dengan keras. Datang, oh, apakah kamu mengenalku? Penguasa Istana Dewa Surgawi melirik makhluk ini. Sebelumnya, Ketua Istana, Anda secara pribadi memimpin pasukan Istana Tianshan untuk bergabung dengan pasukan Zongzu kami untuk menghadapi pasukan hutan belantara timur. Saya cukup beruntung bisa bertemu dengan Ketua Istana sekali. Makhluk itu dengan cepat menjawab. Namun, makhluk ini tidak mengetahui bahwa penguasa Istana Dewa Surgawi di depannya adalah klon lain, bukan klon asli dari benua Hongmeng. Oke, bawa kami ke markas besar Istana Panjang Umur segera. Selama kamu mengikuti perintahku, aku tidak akan membunuhmu. Penguasa Istana Dewa Surgawi berkata perlahan. Aku menurut, anak kecil. Terima kasih, Tuan Istana, karena telah menyelamatkan hidupku. Lebih dari selusin orang di Lembah Tianyu sangat gembira dan bersujud berulang kali. Berhenti bicara omong kosong dan segera memimpin. Teriak seorang tetua dari Istana Tianshan. Jadi selusin orang dari Lembah Tianyu ini dengan cepat memimpin jalan menuju markas besar Istana Panjang Umur. Ternyata penguasa Istana Dewa Surgawi telah kembali. Ya ampun, ini adalah berita besar. Setelah orang-orang dari Istana Tianshan pergi jauh, beberapa makhluk lain di sekitar mereka berani berbicara, dan mereka semua sangat terkejut. Segera setelah itu, berita tersebut menyebar dengan cepat di Tiongkok dunia tengah. Penguasa Istana Surgawi telah kembali. Berita ini segera menimbulkan kegemparan di seluruh dunia tengah Tiongkok. Kalian pasti tahu kalau penguasa Istana Tianshan dikenal sebagai orang nomor satu di benua Hongmeng. Di hati semua pejuang di dunia tengah Tiongkok. Di mataku, penguasa Istana Dewa Surgawi adalah penguasa paling kuat di benua ini. Sekarang Tuan nomor satu telah kembali, dan Istana Tianshan telah dihancurkan oleh Istana Panjang Umur. Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Penguasa Istana Dewa Surgawi pasti tidak akan melepaskan Istana Panjang Umur. Katakan padaku, siapa yang pada akhirnya akan menang antara Istana Tianshan dan Istana Panjang Umur? Saya pikir orang yang akan menang pada akhirnya pasti adalah Kung Fu Keabadian. Pernahkah Anda mendengarnya? Sekarang saya memiliki Master Kung Fu Kehidupan Abadi yang berada di alam pengintip bintang. Hanya ada satu Istana Tianshan, jadi pasti kalah. Kamu tidak bisa mengatakannya secara pasti. Meskipun keterampilan keabadian saat ini memiliki 7 alam pengintip bintang, kudengar ke-7 alam pengintip bintang ini baru ditembus belum lama ini, dan semuanya berada dalam tahap awal alam pengintipan bintang. Master of the Heavenly God Palace telah menjadi master dari Star Peeping Realm sejak lama, dan mungkin dia sudah berada di tahap tengah atau bahkan akhir dari Star Peeping Realm. Jadi, sangat sulit untuk mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah pada akhirnya. Berjalan, mari kita pergi dan melihat. Pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan menjadi penguasa sebenarnya di dunia tengah Tiongkok di masa depan. Ini sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Banyak orang di dunia tengah Tiongkok membicarakan tentang tempur yang akan datang, dan banyak orang bergegas ke markas besar Istana Panjang Umur untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Semua orang tahu pentingnya pertempuran ini. Pemenangnya adalah penguasa dunia tengah Tiongkok. Oleh karena itu, setiap kekuatan dan semua orang sangat prihatin dengan tempur ini. Saat ini, Chang, manajemen puncak Istana Seng juga menerima berita tersebut. Semua pejabat senior segera mendatangi pemilik istana untuk membahas tindakan pencegahan. Tuan Istana, jika sebelumnya, kita mungkin masih harus waspada terhadap Tuan Istana Dewa Surgawi, tapi sekarang kita tidak perlu takut sama sekali. Sekarang kita memiliki 7 master alam pengintip bintang di Istana Panjang Umur, seharusnya tidak sulit untuk berurusan dengan penguasa Istana Dewa Surgawi. Seorang tetua biasa dari Istana Panjang Umur berkata, tidak menganggap serius penguasa Istana Dewa Surgawi. Para tetua biasa dari Istana Kehidupan Abadi tidak tahu bahwa Tuan Istana Dewa Surgawi di benua Hongmeng hanyalah tiruan, dan klon itu telah terperangkap di medan tempur kuno. Tuan Istana Dewa Surgawi yang muncul di negara ilahi dunia tengah ini waktu pasti datang dari Xianling.
Hanya penguasa istana panjang umur dan 6 penguasa alam pengintip bintang lainnya yang mengetahui cerita di dalamnya. Tidak, Anda tidak boleh meremehkan penguasa istana Dewa Surgawi. Kekuatannya pasti jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Terlebih lagi, penguasa istana Dewa Surgawi pasti sudah datang dengan persiapan kali ini. Mungkin penguasa alam pengintip bintang yang dia bawa tidak kurang dari penguasa alam pengintip bintang di istana kehidupan abadi kita, tapi mungkin lebih. Penguasa istana keabadian berkata perlahan dengan raut muka serius. Tuan istana, apa maksudmu? Kecuali 6 master alam pengintip bintang, pejabat senior lainnya dari istana kehidupan abadi semuanya tercengang setelah mendengar kata-kata master istana. Pokoknya, situasinya tidak bagus. Saya akan menemui Tuan Ye sekarang untuk membahas tindakan pencegahan. Mungkin hanya Tuan Ye yang tahu bagaimana menangani krisis saat ini. Kirim segera. Perintah diturunkan dan pintu markas ditutup. Semua anggota istana panjang umur kita akan segera kembali ke markas dan tidak bisa keluar lagi. Penguasa istana panjang umur berkata dengan suara yang dalam. Dia memahami bahwa dia pasti tidak akan dapat menemukan solusi efektif apapun melalui diskusi dengan pejabat senior istana panjang umur di depannya. Segera, penguasa istana kehidupan kekal datang ke gua tempat Ye Tianfei berlatih dalam pengasingan dan memberitahu Ye Tianfei masalah tersebut melalui transmisi suara. Oh, apakah kamu datang secepat ini? Ye Tianfei tidak bisa menahan senyum dingin ketika mendengar ini. Faktanya, Ye Tianfei sudah lama berharap bahwa penguasa istana Dewa Surgawi akan mengirimkan klonnya. Selain itu, salah satu alasan mengapa Ye Tianfei tidak menghancurkan kuil leluhur di istana Tianshan adalah untuk menunggu penguasa istana Tianshan dan penduduk istana Tianshan. Anda harus tahu bahwa saat itu, penguasa istana Dewa Surgawi memaksa masuk ke alam Changhuang, menghancurkan sejumlah bintang kehidupan, dan membunuh makhluk tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Ye Tianfei sudah lama ingin mencari kesempatan untuk berurusan dengan penguasa istana Dewa Surgawi. Bahkan klon pun bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Tuan Ye, Tuan istana Dewa Surgawi ini pasti telah diteleportasi dari alam makam abadi, dan saya memperkirakan dia pasti telah membawa banyak penguasa alam pengintip bintang dari istana Dewa Surgawi kali ini. Mungkin sulit untuk berurusan dengan master alam pengintip bintang yang berasal dari alam makam abadi. Penguasa istana panjang umur sedikit khawatir. Dia pasti membawa sekelompok Master Star Peeping Realm ke sini. Tapi itu tidak masalah. Ayo, kita temui mereka. Ye Tianfei keluar dari menara pantom dan keluar dari gua pelatihan. Tuan Ye, apakah ada sesuatu yang terjadi? Leluhur iblis juga keluar dari menara pantom. Dia baik-baik saja sekarang, dan Ye Tianfei telah menyempurnakan banyak ramuan untuk dia konsumsi selama periode ini, yang telah meningkatkan kekuatannya. Penguasa istana kehidupan kekal menjelaskan masalah ini secara kasar. Orang itu Gu Feng lagi. Ayo, kita temui dia bersama, kata leluhur iblis dengan marah. Dia dan Gu Feng adalah musuh lama. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei membawa 7 ahli alam pengintip bintang dari istana panjang umur, leluhur iblis, dan sekelompok orang dari istana panjang umur keluar markas besar istana panjang umur, menunggu kedatangan orang-orang dari istana Tianshan. Saat ini, banyak makhluk yang telah menerima berita tersebut datang ke markas besar istana panjang umur dari segala arah, menunggu untuk menyaksikan kegembiraannya. Setelah lebih dari setengah hari, orang-orang dan kuda dari istana Tianshan akhirnya muncul di ujung langit, berguling ke arah mereka. Gemuruh. Dengan kedatangan pasukan istana Tianshan, sebelum ada yang bisa bereaksi, dunia langsung dipenuhi dengan tekanan yang sangat menakutkan, luar biasa, tertinggi, dan menindas dunia. Klik, klik, klik. Saya melihat kemanapun pasukan istana Tianshan pergi, ruang mulai hancur dan runtuh. Gelombang aura yang sangat berbahaya jatuh dari langit, menyerang setiap anggota istana panjang umur. Bahkan seluruh markas besar istana panjang umur mulai bergetar, dan sebagainya bangunan di dalamnya ada retakan di mana-mana. Ada sejumlah besar formasi yang tersusun di markas istana panjang umur. Sekarang formasi ini terus-menerus muncul dan kemudian runtuh di bawah tekanan momentum mengerikan dari pasukan istana Tianshan. Astaga, sungguh mengerikan. Ayo cepat lari dan menjauh. Makhluk-makhluk yang berkumpul di sekitar markas istana panjang umur untuk menyaksikan kegembiraan semuanya ketakutan dan kabur ke kejauhan.
Beberapa dari mereka yang kabur perlahan-lahan terlempar, muntah darah, dan jatuh ke kejauhan. Belum lagi makhluk-makhluk dengan kekuatan rata-rata, bahkan para Master Realm bintang patah itu begitu tertindas sehingga seluruh tubuh mereka gemetar, dada mereka terasa tercekik, energi dan darah mereka melonjak, dan bahkan jiwa mereka merasa sedikit ketakutan. Harus dikatakan bahwa momentum pasukan Istana Tianshan itu sangat menakutkan. Begitu mereka tiba, seluruh dunia benar-benar terjadi kerusuhan, dan terjadi kekacauan di mana-mana, seperti ayam yang terbang seperti guguik. Tidak bagus. Tuan Ye, mereka sebenarnya memiliki lebih dari 80 Master Alam Pengintip Bintang. Ada lebih dari 1000 Master Realm Bintang Patah. Bagaimana cara melawannya? Kita ditakdirkan. Seorang tetua dari Istana Panjang Umur meraung ngeri. Pejabat senior lainnya di Istana Panjang Umur benar-benar tercengang saat melihat formasi seperti itu. Bagaimana kita bisa melawan lebih dari 80 Master Star Peeping Realm? Anda harus tahu bahwa hanya ada 7 penguasa alam pengintip bintang di Istana Panjang Umur. Bahkan jika Anda menambahkan leluhur iblis, hanya ada 8. Jumlah Master Star Peeping Realm di kedua sisi terlalu berbeda. Ups, orang-orang di Istana Tianshan terlalu kuat. Sepertinya kemampuan umur panjang kita tidak ada tandingannya. Orang-orang biasa di Istana Panjang Umur semuanya tampak pucat. Menghadapi tekanan energi yang dikeluarkan oleh orang-orang di Istana Tianshan, mereka semua terhuyung-huyung dan tidak dapat menstabilkan tubuh mereka. Wajahku merah dan sangat kesakitan. Astaga, lihat. Tampaknya ada lebih dari 80 Master Alam Pengintip Bintang di Istana Tianshan. Apakah saya membacanya dengan benar? Ada lebih dari 1000 Master Alam Bintang rusak, bagaimana mungkin? Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, mereka yang menyaksikan kegembiraan dari kejauhan juga melihat dengan jelas keseluruhan kekuatan pasukan Istana Tianshan, dan mereka semua berseru, merasa luar biasa. Ada lebih dari 80 alam pengintip bintang, lebih dari 1000 alam bintang rusak, begitu banyak master dengan kekuatan menakutkan datang pada saat yang sama. Ini seperti mimpi bagi orang-orang di benua Hongmeng, mereka tidak dapat mempercayainya. Kamu Istana Panjang Umur sangat berani, kamu benar-benar berani mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Istana Tianshan kami. Hari ini saya akan memberitahu semua makhluk hidup di benua Hongmeng apa yang akan terjadi jika mereka menyinggung Istana Tianshan kita. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Istana Kehidupan Abadi di benua Hongmeng. Penguasa Istana Tianshan muncul dari kerumunan orang di Istana Tianshan, dengan tangan di belakang punggung, memandang orang-orang di Istana Panjang Umur dengan tatapan merendahkan dan acuh tak acuh, dan berbicara perlahan. Ye Tianfei, kamu memang ada di sini juga. Hebat, aku tidak perlu membuang waktuku mencarimu. Penguasa Istana Dewa Surgawi menatap Ye Tianfei. Faktanya, dia sudah melihat Ye Tianfei segera setelah dia tiba, dan dia sedikit bersemangat. Bagaimanapun, tujuan utama klonnya datang ke benua Hongmeng adalah untuk mendapatkan Menara Tiandao. Sekarang Ye Tianfei berada tepat di depannya, dia merasa Menara Tiandao berada dalam jangkauannya, dan dia secara alami bersemangat. Dia adalah penguasa setengah kaisar. Setelah mendapatkan Menara Tiandao, dia akan memiliki kesempatan untuk menyerang Kaisar Surga. Menjadi Kaisar Surgawi, merupakan impian terbesarnya dalam hidupnya untuk menguasai 3000 dunia. Pendiri Istana Tianshan adalah Kaisar Surgawi. Jika Kaisar Surgawi lain muncul dari Istana Tianshan, dia pasti akan mampu mendominasi 3000 dunia untuk waktu yang sangat lama. Jadi ini bukan hanya impian pribadinya, tapi juga impian seluruh Istana Tianshan. Sekarang kesempatan untuk mewujudkan mimpi ini ada di depan Anda, dan itu ada pada Ye Tianfei. Tuan Istana, apakah anak ini Ye Tianfei? Apakah Menara Tiandao ada di tubuhnya? Mata para master Istana Tianshan lainnya semuanya terfokus pada Ye Tianfei. Suasana hati mereka sama dengan Master Istana Tianshan. Ya, dia adalah Ye Tianfei. Kelilingi dia segera dan pastikan untuk mendapatkan Menara Tiandao. Penguasa Istana Tianshan mengangguk dan berbicara kepada para penguasa Istana Tianshan. Setelah mendengar perkataan penguasa Istana Tianshan, para master dari Istana Tianshan segera bergerak diam-diam untuk mengelilingi Ye Tianfei. Ye Tianfei melihatnya dan tersenyum dingin. Ye Tianfei secara alami memahami bahwa tujuan utama guru Istana Dewa Surgawi datang ke benua Hongmeng adalah untuk merebut Menara Tiandao darinya. Orang ini benar-benar tidak segan-segan mengeluarkan banyak uang untuk Menara Tiandao.
Untuk mengangkut begitu banyak master alam pengintip bintang dari alam makam abadi ke benua Hongmeng mungkin akan menghabiskan sejumlah besar kristal luar angkasa. Orang tua itu tiba-tiba berbicara. Menara Tiandao memiliki daya tarik yang besar baginya. Beberapa kristal luar angkasa bukanlah apa-apa. Dia bersedia membayar tidak peduli seberapa besar biayanya. Jawab Ye Tianfei. Itu juga. Orang tua itu mengangguk. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Melawan mereka. Penguasa istana kehidupan kekal berdiri di samping Ye Tianfei, dengan raut muka yang sangat jelek di wajahnya, dan diam-diam bertanya kepada Ye Tianfei melalui pesan suara. Tuan Ye, keseluruhan kekuatan lawan terlalu kuat. Tidak cocok bagi kita untuk bertarung langsung. Lebih baik mencari cara untuk keluar dari pengepungan. Penting untuk menjaga kekuatan kita. Bahkan leluhur iblis merasa sedikit bersalah dan berkata kepada Ye Tianfei. Tidak mungkin, lawan memiliki lebih dari 80 Master Star Peeping Realm, dan 15 diantaranya berada di tahap tengah Star Peeping Realm. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Begitu pertarungan dimulai, tidak ada kemungkinan untuk menang. Pejabat senior istana panjang umur lainnya bahkan lebih ketakutan, dan mereka berkumpul di sekitar Ye Tianfei satu persatu. Ye Tianfei, begitu banyak orang di istana Tianshan kami meninggal karena kamu, dan kamu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak menolak dengan sia-sia. Ayo lakukan ini. Jika Anda datang ke sini sekarang, berlutut di depan istana Tianshan kita, dengan tulus bertobat, dan menyerahkan semua yang Anda miliki, saya berjanji bahwa setelah kematian Anda, saya tidak akan mengirim siapapun ke pengejaran Dong Huang dan Chang Huang benua Hong menghancurkan kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Anda. Jika tidak, setelah kamu mati, aku pasti akan mengirimkan pasukan untuk memburu semua kekuatan dan orang-orang yang berhubungan denganmu di dunia sampai mereka semua terbunuh. Pikirkan sendiri. Penguasa istana Tianshan menatap Ye Tianfei dengan mata dingin dan berkata dengan dingin. Sekarang ada lebih dari 80 Master Alam Pengintip Bintang dan lebih dari 1000 Master Alam Bintang rusak mengelilingi Ye Tianfei. Dia merasa Ye Tianfei telah melebarkan sayapnya dan tidak dapat kabur. Jangan bilang itu kamu, meskipun tubuhmu datang ke sini, itu tidak bisa membunuhku. Hari ini saya akan menghancurkan klon Anda terlebih dahulu, dan kemudian saya akan pergi ke alam makam abadi untuk membunuh markas istana Tianshan Anda dan menghancurkan istana Tianshan. Kata Ye Tianfei perlahan. Bersikaplah berani. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, para master di istana Tianshan sangat marah dan mulai meraung. Hun Lao, aku akan menggunakan pedang panjang itu. Kamu harus bersiap untuk mengaktifkan menara Tiandao kapan saja. Setelah saya menggunakan pedang panjang, saya akan segera menggunakan menara Tiandao untuk menutupi auranya agar tidak ditolak oleh hukum langit dan bumi di dunia ini. Ye Tianfei mengirim pesan kepada Tuan Hun dan berkata, bagus. Dilihat dari situasi saat ini, kamu hanya bisa menghadapi orang-orang di istana Tianshan di depanmu dengan menggunakan pedang panjang itu. Orang tua itu mengangguk. Pedang setengah kaisar itu adalah kartu truf terkuat Ye Tianfei saat ini. Ye Tianfei mengerti bahwa menghadapi lebih dari 80 master alam pengintip bintang dari istana surgawi di depannya, dia hanya bisa mengatasinya dengan menggunakan pedang panjang itu. Meskipun kekuatan Ye Tianfei saat ini sudah bisa melawan penguasa alam bintang pengintip, ada terlalu banyak lawan, dan ada lebih dari 1000 alam bintang hancur. Jika dia benar-benar melawan mereka dengan kekuatannya, hasilnya tidak dapat diprediksi. Ye Tianfei, kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Kamu memang seorang jenius muda yang langka. Namun, hanyalah khayalan jika seorang junior sepertimu ingin mengabdi di istana Tianshan kami. Fantasi. Penguasa istana Dewa Surgawi berkata perlahan. Oke, ayo kita bertindak, hancurkan istana panjang umur, bunuh mereka semua, jangan biarkan siapapun pergi. Wajah penguasa istana Dewa Surgawi menjadi gelap, dia melambaikan tangannya dan meraung. Gemuruh. Semua manusia dan kuda di istana Tianshan melepaskan tekanan energi mereka. Tiba-tiba, dunia kembali bergejolak, dan energi mengerikan yang tak ada habisnya mengalir ke arah manusia dan kuda di istana panjang umur. Seluruh markas besar istana panjang umur bergoyang, seperti perahu kecil di tengah badai laut.
Sudah berakhir, Istana Panjang Umur sudah sepenuhnya berakhir. Mulai hari ini, Istana Panjang Umur akan menjadi sejarah Tiongkok dunia tengah kita. Mulai sekarang, Tiongkok dunia tengah akan diperintah oleh Istana Tianshan. Melihat pemandangan ini, makhluk-makhluk yang menyaksikan kegembiraan di kejauhan menghela nafas. Semua orang percaya bahwa Istana Panjang Umur pasti akan dikalahkan. Ini benar-benar tidak dapat diprediksi. Beberapa waktu yang lalu, Istana Panjang Umur menghancurkan Istana Tianshan dan menjadi penguasa negara ilahi dunia tengah. Tanpa diduga, hari ini giliran Istana Tianshan yang menghancurkan Istana Panjang Umur meramalkan. Saya melihatnya membangun gedung tinggi, saya melihatnya menjamu tamu, dan sekarang saya melihat gedungnya runtuh. Ini benar-benar masalah keberhasilan dan kegagalan. Banyak makhluk menghela nafas. Tuan Ye, situasi di depan kita tidak cocok untuk kita lawan. Kita harus segera mencari cara untuk keluar dari sini. Kata leluhur iblis kepada Ye Tianfei melalui pesan. Penguasa Istana Kehidupan Kekal dan mereka yang ada di Istana Kehidupan Kekal. Manajemen puncak juga terlihat pucat dan tidak berniat bertarung, lagi pula kekuatan kedua belah pihak terlalu berjauhan. Jangan takut, minggir saja dan lihat bagaimana aku membunuh mereka. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum, ini bukan transmisi suara, tapi dikatakan di depan orang-orang di Istana Tianshan. Kamu berani berbicara tanpa malu-malu ketika kamu akan mati. Kepala istana memintaku untuk membunuhnya. Seorang ahli alam bintang pengintip tingkat menengah dari Istana Tianshan merasa terkejut saat melihat sikap tenang Ye Tianfei. Dia marah dan meraung keras. Gemuruh. Dia mengulurkan tangan besar dan langsung meraih Ye Tianfei. Tangan besar ini terus membesar, menutupi sebagian besar langit dalam sekejap mata, memancarkan energi mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, menekan matahari dan bulan. Dan kecepatannya sangat cepat, tiba di depan Ye Tianfei. Tekanan energi yang sangat menakutkan diberikan pada tubuh Ye Tianfei, membuat Ye Tianfei merasa sulit untuk bergerak. Saya harus mengatakan bahwa tekanan energi yang dilepaskan oleh seorang master di tahap tengah alam bintang pengintip terlalu menakutkan. Tuan Ye, hati-hati. Tapi 8 master alam pengintip bintang di samping Ye Tianfei merasakan energi mengerikan yang terkandung di tangan besar itu, dan raut muka mereka berubah. Saat ini, pedang panjang muncul di tangan Ye Tianfei, dan dia menebas ke depan. Senjata ajaib setengah kaisar. Pedang ini menebas dengan anggun, mengoyak dunia dan menghancurkan segalanya. Tampaknya pedang itu tidak bisa dihancurkan dan abadi. Pedang ini ditebas, menyebabkan dunia menjadi sunyi seketika. Ia berhenti, segala sesuatu, termasuk ruang, energi, hukum, waktu, ruang, dan semua orang di sekitarnya, semuanya terpenjara, tak bergerak, seperti lukisan. Engah. Master Star Piping Realm yang menyerang Ye Tianfei tidak tahu apa yang terjadi sebelum dia bisa bereaksi. Dia ditebas oleh pedang panjang dan tubuhnya hancur berkeping-keping seperti gelembung. Namun, Lin Fei bukan satu-satunya yang mengincarnya, tetapi juga Master Star Piping Realm di belakangnya. Antara dunia diam dan dunia, pedang panjang itu perlahan menebas ke depan. Mengesampingkan segalanya, itu hanyalah membunuh dewa ketika dewa memblokirnya, dan membunuh Buddha ketika Buddha memblokirnya. Kepulan-kepulan. Satu demi satu, para Master Star Piping Realm menyaksikan tanpa daya saat tubuh mereka ditebas oleh pedang panjang, lalu meleduk dan terkoyak. Para Master Realm bintang patah itu bahkan lebih tak tertahankan. Sebelum mereka terkena pedang panjang, mereka sudah dihancurkan oleh energi pedang yang meluap dari tubuh pedang, seolah-olah serangkaian gelembung terus-menerus meleduk. Semua orang menyaksikan pemandangan aneh ini dengan mata tak berdaya, raut muka mereka sangat ketakutan. Kebanyakan orang curiga bahwa mereka sedang bermimpi. Hanya penguasa istana Dewa Surgawi, penguasa istana Panjang Umur, dan 3 penguasa alam pengintip bintang lainnya dari istana Panjang Umur yang mengetahui apa yang sedang terjadi. Bagaimana ini bisa menjadi senjata ajaib tingkat setengah kaisar, dan bagaimana itu bisa muncul di benua Hongmeng. Dunia ini tidak mengizinkan senjata ajaib tingkat ini ada. Dan bagaimana Ye Tianfei, seorang junior muda, bisa memiliki senjata ajaib tingkat setengah kaisar. Penguasa istana Tianshan melihat pedang panjang di tangan Ye Tianfei dan mengenali tingkat pedangnya. Mundur. Penguasa istana Dewa Surgawi meraung keras.
Dia memahami bahwa orang-orang dan kuda dari istana surgawi yang dia bawa tidak mungkin menjadi lawan dari senjata sihir setengah kaisar, dan bahkan klonnya pun tidak memiliki kekuatan seperti itu. Namun, pengalaman bertempur Ye Tianfei sangat kaya, kesadaran bertarungnya sangat kuat, dia memegang senjata sihir tingkat setengah kaisar di tangannya, dan kekuatan yang diberikannya sangat menakutkan bahkan jika orang-orang di istana Tianshan ingin kabur. Mereka tidak punya peluang. Terlebih lagi, orang-orang di istana Tianshan telah ditekan oleh tekanan energi yang dilepaskan oleh pedang panjang dan tidak memiliki kemampuan untuk kabur. Persis seperti ini, di bawah tatapan kaget dan ngeri semua orang, setelah beberapa napas, kecuali Master Istana Tianshan, semua Master Alam Pengintip Bintang dan sebagian besar Master Alam Bintang rusak di istana Tianshan terbunyi. Hanya penguasa istana Dewa Surgawi dan sekitar 2 hingga 300 penguasa alam bintang rusak yang tersisa berdiri di sana, marah dan ketakutan. Tentu saja, ada sekelompok orang dari istana Tianshan berdiri di belakang mereka, tetapi orang-orang ini relatif lemah, dan mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka berdiri di sana tanpa berani bergerak. Hun Lao, segera aktifkan menara Tiandao. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah merasakan bahwa ada energi menakutkan yang tak ada habisnya dan hukum langit dan bumi yang menekan ke arahnya dari segala arah, seolah-olah dia akan mengusir dirinya sendiri dan pedang panjangnya dari dunia teriak kepada Tuan Hun. Bagus. Hun Lao juga mengetahui bahwa masalahnya serius, jadi dia segera mengaktifkan menara Tiandao, lalu mengulurkan dahan untuk menggulung pedang panjang di tangan Ye Tianfei, dan memasukkannya langsung ke menara Tiandao. Tuan Hun mahir dalam hukum ruang dan waktu, dan gerakannya sangat halus. Di mata orang-orang di sekitarnya, pedang panjang di tangan Ye Tianfei tiba-tiba menghilang. Setelah pedang setengah kaisar ditempatkan di menara Tiandao, Ye Tianfei segera merasakan bahwa energi dan hukum yang mengalir ke arahnya dari langit dan bumi di sekitarnya berangsur-angsur menghilang. Karena saat ini aura pedang panjang telah tertutup sempurna oleh menara Tiandao, dan hukum langit dan bumi di benua Hongmeng tidak dapat lagi merasakan keberadaan pedang panjang tersebut. Itu layak menjadi senjata ajaib tingkat setengah kaisar, dan kekuatannya sangat bagus. Dan menurutku kekuatan pedang panjang ini jauh lebih kuat daripada senjata sihir setengah kaisar biasa, dan itu seharusnya menjadi keberadaan yang relatif kuat di antara senjata sihir dengan level yang sama. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas. Ya, kekuatannya memang bagus. Ye Tianfei juga merasa cukup puas. Bagaimana mungkin? Apa aku baru saja berhalusinasi? Sepertinya aku pernah melihat Ye Tianfei membunuh lebih dari 80 orang di alam bintang pengintip dan 700 hingga 800 orang di alam bintang patah hanya dengan satu pedang. Ini seharusnya tidak benar, kan? Apa yang terjadi tadi? Saat ini, semua orang benar-benar bingung, mata mereka sebesar telur sapi, dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Kebanyakan orang bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Saya mengerti, alasan mengapa Anda bisa tinggal di benua Hongmeng. Alasan mengapa senjata sihir tingkat setengah kaisar digunakan dalam game adalah karena menara Tiandao. Kamu baru saja menggunakan menara Tiandao untuk menutupi aura pedang panjang, jadi kamu dan pedang itu tidak ditolak oleh dunia. Pada saat ini, penguasa istana Dewa Surgawi akhirnya mengetahui mengapa Ye Tianfei berani menggunakan senjata sihir tingkat setengah kaisar di dunia ini. Sangat berbahaya menggunakan senjata sihir tingkat setengah kaisar di dunia maju. Senjata sihir tingkat setengah kaisar tidak hanya akan ditolak oleh dunia ini, tetapi penggunanya juga akan takut dengan hukum langit dan bumi. Di dunia ini, dan bahkan dapat menyebabkan konsekuensi dari tercapainya perjanjian Taiko sangatlah serius. Jika tidak, tiruan dari penguasa istana Dewa Surgawi ini pasti sudah membawa senjata sihir tingkat setengah kaisar sejak lama. Tubuhnya adalah setengah kaisar, jadi tentu saja dia memiliki senjata sihir setingkat setengah kaisar. Salah. Ye Tianfei, kamu hanya berada di alam Niansing. Alam ini sama lemahnya dengan semut. Mengapa kamu bisa menggunakan senjata ajaib tingkat setengah kaisar? Ini tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi? Apakah karena menara Tiandao lagi? Tiba-tiba, penguasa istana Dewa Surgawi memikirkan hal ini dan merasa luar biasa. Secara logika, tidak mungkin seseorang di alam Niansing menggunakan senjata sihir tingkat setengah kaisar. Saat klonmu akan mati, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah tidak penting ini. Ye Tianfei tersenyum tipis.
Sekarang hanya penguasa alam pengintip bintang yang tersisa, penguasa istana Dewa Surgawi, Ye Tianfei tidak lagi memiliki tekanan apapun. Anda tahu, dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dia bisa melawan master dari alam bintang pengintip. Kamu Tianfei, saya menyarankan Anda untuk segera menyerahkan Menara Tiandao kepada saya. Jika Anda bersedia mempersembahkan Menara Tiandao kepada saya, perselisihan masa lalu antara Anda dan Istana Tianshan kita akan terhapus, dan saya juga dapat memberi Anda sejumlah besar uang untuk memastikan kepuasan Anda. Katakan saja padaku harta apa yang kamu inginkan. Selama harta itu ada di 3000 dunia, aku secara pribadi bisa pergi dan mengambilkannya untukmu. Dan jika Anda bersedia, Anda juga dapat bergabung dengan Istana Tianshan kami. Saya jamin saya akan mencurahkan seluruh sumber daya saya untuk melatih Anda. Jika bakat Anda dapat dilatih oleh Istana Tianshan kami, Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang master yang akan mengguncang 3000 dunia di masa depan. Bagaimana dengan itu? Ye Tianfei, pikirkan baik-baik. Selama kamu mengangguk, masa depanmu tidak akan terbatas. Penguasa Istana Tianshan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba melunakkan nada suaranya dan berkata kepada Ye Tianfei. Dia tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit bagi klonnya untuk merebut Menara Tiandao dari Ye Tianfei, jadi dia mengubah pendekatannya untuk membujuk Ye Tianfei, atau bahkan merekrutnya untuk menyerah. Oh, beri aku sejumlah besar uang dan izinkan aku bergabung dengan Istana Tianshan. Bisakah properti yang Anda berikan kepada saya dibandingkan dengan Menara Tiandao? Dan dengan Menara Tiandao, saya juga akan memiliki kesempatan untuk menjadi master yang kuat di dunia berpenduduk 3000 orang di masa depan. Oleh karena itu, syarat yang Anda usulkan tidak terlalu menarik bagi saya. Terlebih lagi, apa arti Istana Tianshan, dan itu membuat saya memenuhi syarat untuk bergabung. Kata Ye Tianfei sambil mencibir. Ye Tianfei, kamu terlalu sombong. Saya memperingatkan Anda, jika Anda tidak menyerahkan Menara Tiandao kepada saya, akan selalu diburu oleh Istana Dewa Langitku. Anda akan menyesalinya cepat atau lambat. Anda sebaiknya memahami bahwa Anda harus melepaskan hal-hal yang berada di luar kemampuan Anda, jika tidak, akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, penguasa Istana Tianshan menjadi marah dan meraung dengan tajam. Istana Tianshan mulah yang akan menyesalinya. Karena memprovokasi saya, Istana Tianshan ditakdirkan untuk dihancurkan. Berhentilah bicara omong kosong dan derita kematian. Ye Tianfei mencibir dan melangkah menuju penguasa Istana Dewa Surgawi. Hun Lao, aku siap menggunakan pedang panjang itu lagi. Ye Tianfei berkata pada Tuan Hun. Kamu Tianfei, tunggu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kata penguasa Istana Dewa Surgawi dengan marah. Ayo pergi. Setelah penguasa Istana Tianshan selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, menggulung semua orang Istana Tianshan di belakangnya, berbalik dan pergi. Kamu tidak bisa pergi. Ye Tianfei mencibir, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, mengambil satu langkah ke depan, dan mengejarnya. Tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei telah meningkat pesat akhir-akhir ini, dan kekuatan teknik teleportasi luar angkasa yang dia tunjukkan juga meningkat pesat. Sosoknya bergerak melintasi ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat, mengejar seperti penguasa Istana Dewa Surgawi bayangan sekilas. Kutu Kupret. Penguasa Istana Tianshan merasakan keterampilan gerakan Ye Tianfei yang luar biasa, wajahnya sangat suram, dan dia bergegas menuju markas Istana Tianshan dengan kecepatan penuh. Saat ini, dia sangat frustrasi, dan dia merasa seperti seekor harimau diganggu oleh seekor guguik. Anda harus tahu bahwa sebagai penguasa Istana Tianshan, dia adalah sosok yang kuat di dunia inti alam Xianling, yang menekan satu sisi dunia. Biasanya, makhluk di alam Niansing tidak berani mengambil nafas di hadapannya, apalagi berani menyerangnya. Jika seekor semut dengan kekuatan alam Niansing di alam makam abadi berani melakukan hal seperti itu, dia hanya perlu berpikir untuk mengguncang lawannya menjadi kabut darah. Tanpa diduga, ketika klonnya datang ke benua Hongmeng, dia harus menanggung sikap pengecut seperti itu. Dikejar semut. Yang membuatnya semakin pusing adalah kecepatan gerakan Ye Tianfei sangat cepat, tidak lebih lambat darinya sama sekali. Memanggil.
Dalam proses pengejaran, Ye Tianfei tiba-tiba menggunakan teknik rahasia pedang jiwa surgawi dan benang jiwa boneka, dan secara bersamaan menyerang kepala Master Istana Dewa Surgawi. Bagaimana anak ini bisa memiliki teknik rahasia kekuatan jiwa yang luar biasa? Penguasa Istana Dewa Surgawi hanya merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, dan tubuhnya sedikit bergoyang, merasa kaget dan marah. Ketika sosok penguasa Istana Dewa Surgawi sedikit stagnan, Ye Tianfei tiba-tiba berakselerasi, langsung menutup jarak di antara mereka. Penguasa Istana Dewa Surgawi terkejut dan marah, dan api yang berkobar tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar membakar esensi dan darah asli dari klon ini. Sudah terlambat, Ye Tianfei mencibir dan langsung menggunakan teknik pembalikan waktu. Segera, waktu di ruang ini langsung berhenti, dan penguasa Istana Dewa Surgawi juga merasakan waktu di sekitarnya tiba-tiba berhenti, dan bahkan mulai mengalir mundur. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei memurnikan dan menyerap sejumlah besar kristal hukum waktu, dan energi waktu secara alami meningkat pesat. Bagaimana mungkin? Ye Tianfei, kamu benar-benar menguasai teknik rahasia waktu yang brilian. Penguasa Istana Dewa Surgawi meraung ngeri. Teknik pembalikan waktu adalah teknik rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno di Menara Tiandao. Ini adalah teknik rahasia milik Kaisar kuno. Ini adalah teknik kekaisaran yang lengkap. Meskipun Istana Tianshan adalah tradisi kekaisaran, dan pendirinya, Kaisar Gantian. Juga seorang kaisar, selama bertahun-tahun, banyak keterampilan dan rahasia luar biasa yang diturunkan oleh Kaisar Gantian telah lama hilang, atau bisa saja hampir tidak dapat diturunkan ke yang sekarang. Teknik rahasianya juga agak tidak lengkap, dan beberapa rumus inti dan hal-hal penting tidak lagi dapat ditemukan. Sebagai perbandingan, Istana Tianshan benar-benar tidak dapat menemukan beberapa seni kekaisaran yang selengkap teknik pembalikan waktu. Menara Tiandao, itu pasti karena Menara Tiandao. Penguasa Istana Tianshan memikirkannya berulang kali, dan akhirnya menghubungkan alasannya dengan Menara Tiandao. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki dari dunia bawah memiliki rahasia waktu yang begitu hebat? Haha, kamu benar sekali. Ye Tianfei tersenyum dingin. Teknik pembalikan waktu benar-benar didapat dari Menara Tiandao. Ledukan. Saat berbicara, Ye Tianfei sekali lagi menggunakan pedang tingkat kaisar, melepaskan tekanan energi yang tak terbayangkan yang menekan seluruh dunia sekaligus, menyebabkan sebagian besar ruang dan waktu di sekitarnya membeku seketika. Penguasa Istana Dewa Surgawi hanya merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah gunung suci yang tak terlihat jatuh dari langit, menekannya. Ye Tianfei, jika kamu berani menghancurkan tiruanku ini, kamu dan aku berselisih satu sama lain. Penguasa Istana Dewa marah. Raung. Sejak kamu melangkah ke alam Changhuang dan membunuh begitu banyak makhluk tak berdosa di alam Changhuang, kamu dan aku telah berselisih satu sama lain. Ye Tianfei berkata sambil mencibir, dan pedang panjang di tangannya menebas penguasa Istana Dewa Surgawi tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Pada saat ini, waktu dan ruang sepertinya telah berhenti, dan hanya pedang panjang yang tersisa di antara langit dan bumi, perlahan menebas tubuh penguasa Istana Dewa Surgawi. Penguasa Istana Tianshan ingin menghindarinya, tapi dia tidak berdaya. Yang terbaik adalah melihat pedang panjang di tangan Ye Tianfei menebas tubuhnya. Ye Tianfei, tunggu saja, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku bersumpah suatu hari nanti aku akan membunuhmu sendiri. Penguasa Istana Dewa Surgawi meraung dengan marah. Saat berikutnya, ledukan. Dengan suara keras, tubuh penguasa Istana Dewa Surgawi meleduk secara langsung, menghancurkan tubuh dan jiwa orang-orang dan kuda Istana Dewa Surgawi yang digulung dalam lengan bajunya semuanya berubah menjadi bola kabut darah. Hanya dengan satu serangan pedang, orang-orang dan kuda di Istana Tianshan musnah seluruhnya. Akhirnya membunuh orang ini sama dengan mengumpulkan sejumlah bunga, tapi suatu hari nanti saya secara pribadi akan masuk ke gerbang markas besar Istana Tianshan dan menghancurkan Istana Tianshan. Ye Tianfei melihat ke lokasi di mana kepala Istana Tianshan meleduk dan bertanya apakah dia bisa mengatakan sesuatu. Ye Tianfei memahami bahwa konflik antara dirinya dan Istana Tianshan semakin dalam, dan tidak ada kemungkinan untuk meredakannya. Suatu hari nanti, dia akan bertemu Istana Tianshan lagi, dan itu pasti akan menjadi hubungan hidup atau mati. Saat ini, wajah Ye Tianfei tiba-tiba berubah dan dia merasakan sekelilingnya.
Ada energi dan hukum yang tak ada habisnya di dunia, menekan dirinya sendiri dan pedang di tangannya. Ye Tianfei dengan cepat mengirimkan pedang panjang di tangannya ke Menara Tiandao. Setelah pedang panjang di tangan Ye Tianfei menghilang, energi dan hukum di dunia sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Kekuatan senjata ajaib setengah kaisar ini sangat bagus. Layak untuk disempurnakan oleh setengah kaisar kuno. Orang tua itu tidak bisa tidak memuji. Nak, kamu memiliki dekrit kaisar dan pedang panjang ini. Seluruh benua Hongmeng menghormatimu. Tuan Hun berkata sambil tersenyum. Benua Hongmeng hanyalah dunia tingkat tinggi, dan tidak ada masa depan bagi saya. Saya akan segera meninggalkan sini dan pergi ke dunia tingkat tinggi. Keputusan kaisar adalah milik klan Ziwei, bukan milik saya. Jawab Ye Tianfei. Lalu kapan kamu berencana pergi? Tanya Hun tua. Ini akan memakan waktu. Kita harus menenangkan faksi Ziwei sebelum kita pergi. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Sekarang mari kita pergi ke markas besar Istana Tianshan. Ye Tianfei memamerkan gerakannya dan menuju markas Istana Tianshan. Segera setelah itu, Ye Tianfei tiba di markas besar Istana Tianshan dan berjalan langsung ke kuil leluhur Istana Tianshan. Menghancurkan altar teleportasi ini akan mempersulit orang-orang dari markas Istana Tianshan untuk datang ke benua Hongmeng di masa depan. Ye Tianfei melihat ke altar teleportasi di tengah kuil leluhur Istana Tianshan dan berkata sambil mencibir. Menjelaskan. Setelah itu, Ye Tianfei meninjunya dan menghancurkan altar, mengubahnya menjadi puing-puing di seluruh langit. Jika orang-orang dari Istana Tianshan ingin datang ke benua Hongmeng, mereka masih punya cara. Jadi jangan berpikir bahwa menghancurkan altar teleportasi ini akan menyebabkan masalah di masa depan secara permanen. Kata orang tua itu. Ya, tapi itu akan menjadi banyak masalah. Kita harus mendobrak penghalang ruang angkasa di benua Hongmeng untuk memaksa orang masuk ke benua Hongmeng, dan kemudian membangun altar teleportasi baru, yang membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya material. Terlebih lagi, target Istana Tianshan adalah saya. Selama saya memberitahu mereka bahwa saya telah meninggalkan benua Hongmeng, mereka mungkin tidak akan pergi ke benua Hongmeng sama sekali. Jawab Ye Tianfei. Bagaimana jika, untuk berurusan denganmu, Istana Tianshan mengirim orang ke benua Hongmeng untuk menangkap sekelompok orang yang dekat denganmu dan menggunakan mereka untuk memerasmu? Kata orang tua itu. Itu mungkin. Ye Tianfei tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun. Ye Tianfei tahu bahwa orang-orang dari Istana Tianshan pasti bisa melakukan hal seperti itu. Sepertinya saya harus kembali ke Donghuang untuk berdiskusi baik dengan senior Black Turtle, dan kemudian mengambil tindakan untuk membantunya memaksimalkan kekuatannya. Mulai sekarang, senior Suangui akan melindungi keamanan benua Hongmeng. Saya percaya bahwa dengan hukum senior Suangui dan Kaisar Ziwei, bahkan jika pasukan dari Istana Tianshan memasuki benua Hongmeng lagi, mereka tidak akan dapat melakukan hal baik. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata perlahan. Ya, itu Kaisar Ziwei. Fazi, sebenarnya tidak perlu takut dengan orang-orang dari Istana Tianshan. Tuan Hun hanya bisa mengangguk setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei. Ngomong-ngomong, Nak, aku ingin bertanya. Apakah klan Ziwei Anda masih memiliki kekuatan di dunia lain? Klan Ziwei adalah tradisi kekaisaran, jadi mengapa ia mendirikan kantor pusatnya di benua Hongmeng? Tuan Hun tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Ziwei keluar dari benua Hongmeng saat itu, dan ini adalah kampung halaman Kaisar Ziwei. Hanya saja ketika Kaisar Ziwei mendirikan klan Ziwei, markas besarnya bukan di benua Hongmeng, melainkan di dunia inti, benua Feixian. Belakangan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Klan Ziwei tiba-tiba membunuh dan melukai sejumlah besar master, dan kekuatannya turun drastis. Sebelum menghilang, Kaisar Ziwei memindahkan kuil leluhur klan Ziwei kembali ke tanah air timur di benua Hongmeng. Sejak saat itu, markas besar klan Ziwei berada di tanah air timur. Saya memperkirakan salah satu alasan utamanya adalah untuk melindungi klan Ziwei. Bagaimanapun, benua Hongmeng hanyalah dunia tingkat tinggi dan kekuatan keseluruhannya tidak kuat. Klan Ziwei masih memiliki peluang untuk melanjutkan warisannya di benua Hongmeng. Namun kemudian, tiba-tiba semua orang di benua Hongmeng mengetahui bahwa klan Ziwei adalah tradisi kekaisaran, yang menarik banyak kekuatan besar yang rakus untuk mengepungnya. Ia menjadi semakin lemah,
dan akhirnya menjadi kekuatan kecil di Wastelen Timur. Kata Ye Tianfei perlahan. Jadi ternyata markas asli klan Ziwei berada di benua Feixian. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Tianfei, Tuan Hun tiba-tiba menyadari. Baru pada saat itulah dia mengerti mengapa markas besar tradisi Imperial Dao berada di tanah air timur di benua Hongmeng, dan mengapa itu direduksi menjadi negara yang lemah. Benua Feixian adalah benua inti dengan kekuatan keseluruhan yang sangat kuat, mirip dengan alam Xianling. Dengan cara ini, setelah Kaisar Ziwei meninggalkan benua Hongmeng, dia pergi ke benua Feixian untuk berkembang. Tanya Hun Tua. Ya, Ye Tianfei mengangguk. Lalu dunia inti manakah yang ingin kamu tuju setelah meninggalkan benua Hongmeng? Tanya Hun Tua. Dia tahu bahwa Ye Tianfei pasti akan pergi ke dunia inti untuk berkembang setelah meninggalkan benua Hongmeng. Alam Xianling, atau benua Feixian. Hanya dua pilihan ini. Hanya saja cepat atau lambat, aku harus pergi ke alam Vermilion Bird untuk membawa ibuku dan Meifair kembali ke sisi ayahku. Juga, saya ingin mencari keberadaan King Luo. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Ya, masih banyak yang harus kamu lakukan. Orang tua itu mengangguk. Sebenarnya, masih ada beberapa hal yang belum saya lakukan di Tiongkok. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata, apa lagi yang bisa dilakukan di Middle Earth? Jiwa Lao tercengang. Saya ingin menyelesaikan masalah dengan semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok yang pernah ingin mengincar saya. Kata Ye Tianfei sambil mencibir. Anda telah menghancurkan 13 kekuatan tentara Zhongzhou dan istana Tianshan. Kekuatan besar apa lagi yang ingin mengincar Anda? Orang tua itu bingung. Tentu saja. 13 kekuatan tentara Zhongzhou dan istana Tianshan hanya mencakup lebih dari separuh kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok tentang aku. Pernahkah Anda lupa bahwa ketika saya masih di alam Changhuang, selain penguasa istana Dewa Surgawi, ada seorang master dari dunia tengah Tiongkok yang pernah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu dan keluar dari tembok batas Changhuang. Realem memintaku untuk menara Dao Surgawi. Kata Ye Tianfei. Aku ingat, itu adalah pemimpin klan reinkarnasi, Qian Changxi. Tuan Hun mengingatnya sejenak dan hanya bisa mengangguk. Ketika pemimpin klan Samsara keluar dari tembok batas alam Changhuang, dia melaporkan namanya kepada Ye Tianfei. Ya, ayo pergi ke markas klan Samsara untuk menemuinya sekarang. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Saat ini, Tuan Ye, di manakah Tuan Istana Dewa Surgawi? Penguasa Istana Panjang Umur akhirnya tiba dengan sejumlah besar orang dan bergegas ke markas besar Istana Tianshan. Ketika dia melihat Ye Tianfei, dia langsung bertanya. Kecepatan Ye Tianfei dan penguasa Istana Tianshan terlalu cepat sebelumnya, dan orang-orang di Istana Panjang Umur dan kerumunan yang menyaksikan kegembiraan tidak dapat mengejar ketinggalan. Penguasa Istana Dewa Surgawi telah dibunuh olehku. Altar teleportasi di kuil leluhur Istana Ilahi juga telah saya hancurkan, jadi tidak ada seorang pun dari Istana Tianshan yang akan datang ke benua Hongmeng lagi dalam waktu singkat. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Istana Panjang Umur. Itu bagus. Penguasa Istana Panjang Umur, leluhur iblis, dan pejabat senior Istana Panjang Umur lainnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. Apakah kamu mendengar itu? Penguasa Istana Tianshan telah dibunuh oleh Ye Tianfei. Mulai sekarang, Tiongkok dunia tengah akan diperintah oleh Ye Tianfei. Tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Pada saat ini, banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu diam-diam mengikuti di sekitar markas Istana Tianshan. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, mereka semua sangat terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ayo pergi ke klan reinkarnasi. Ye Tianfei berkata kepada Tuan Istana Panjang Umur. Tuan Ye, mengapa kita pergi ke klan Samsara? Penguasa Istana Panjang Umur agak aneh. Klan reinkarnasi adalah kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok, tetapi mereka selalu bersikap rendah hati dan jarang berkonflik dengan kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, dibandingkan dengan kekuatan besar seperti Istana Surgawi dan dunia Mahyat, kehadiran klan Samsara di negara ilahi dunia tengah jauh lebih rendah. Pergi dan selesaikan masalah ini dengannya. Kata Ye Tianfei. Oke, ayo pergi ke markas klan Samsara sekarang. Penguasa Istana Panjang Umur tidak bertanya lagi. Jadi Ye Tianfei memimpin sejumlah besar orang menuju markas besar klan Samsara. Di markas besar klan reinkarnasi. Di dalam aula, laporkan ke Master Klan.
Saya baru saja menerima kabar bahwa penguasa istana Tianshan dan semua orang di istana Tianshan telah dibunuh oleh Ye Tianfei. Altar teleportasi di kuil leluhur istana Tianshan juga dihancurkan oleh Ye Tianfei. Seorang penatua yang secara khusus bertanggung jawab untuk menanyakan informasi berdiri di aula dan berkata dengan keras. Pemimpin klan dari klan Samsara dan sekelompok pejabat senior semuanya ada di aula ini. Sulit dipercaya bahwa seorang anak dari dunia bawah bisa tumbuh setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Ini sangat tidak terduga. Seorang pria parubaya di Xingyi dengan sosok tinggi menghela nafas. Pria parubaya ini adalah pemimpin klan Samsara, Qian Changxi. Ya, tingkat pertumbuhan anak ini terlalu cepat dan menakutkan. Saya harus mengatakan bahwa dia adalah monster langka di dunia. Seorang lelaki tua berambut abu-abu juga berbicara. Orang tua ini adalah tetua tertinggi dari klan reinkarnasi. Kami di Tiongkok akan ditindas oleh anak ini mulai sekarang. Tidak ada yang bisa melawannya. Anggota senior lain dari klan Samsara perlahan berbicara. Pejabat senior lainnya terdiam. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan eksekutif senior ini benar. Bahkan istana Tianshan, yang kekuatannya sangat menakutkan, telah dihancurkan lawan. Kita harus menyampaikan perintah agar orang-orang dari klan reinkarnasi kita tidak memprovokasi kita di masa depan. Ye Tianfei, serta kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Tianfei. Kata penatua tertinggi berambut putih. Ya, kami tidak bisa memprovokasi Ye Tianfei di masa depan. Para eksekutif senior lainnya mengangguk setuju. Tentu saja akan menjadi hal yang baik jika kita tidak memprovokasi Ye Tianfei. Namun, klan Samsara kami dan Ye Tianfei sudah memiliki perbedaan. Pemimpin klan itu tiba-tiba menghela nafas dan berkata, Master Klan, apa maksudmu? Kapan klan Samsara kita punya masalah dengan Ye Tianfei? Pejabat senior lainnya semua bingung setelah mendengar kata-kata pemimpin klan tersebut, dan memandang pemimpin klan tersebut dengan mata bertanya-tanya. Apakah kamu lupa bahwa aku pernah pergi keluar tembok batas alam Changhuang untuk meminta menara Tiandao kepada Ye Tianfei? Apakah menurutmu Ye Tianfei akan melupakan ini? Dengan karakter Ye Tianfei, kemungkinan besar dia akan mendatangi saya. Pemimpin klan itu berkata sambil tersenyum masam. Tidak mungkin. Saat itu, begitu banyak master yang pergi keluar alam Changhuang untuk meminta menara Tiandao darinya. Apakah dia masih ingin menyelesaikan akun satu persatu di masa depan? Para pejabat senior sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata pemimpin klan itu, dan salah satu tetua angkat bicara. Apakah kamu tidak melihat dengan jelas karakter Ye Tianfei? Dia adalah orang yang akan membalas orang lain. Pemimpin klan itu berkata dengan suara yang dalam. Saat ini, Master Klan, Ye Tianfei dan pasukan dari Istana Panjang Umur sedang menuju markas besar klan reinkarnasi kita. Seorang mata-mata bergegas ke aula dan melaporkan dengan keras. Ye Tianfei memang ada di sini. Setelah mendengar laporan mata-mata tersebut, semua pejabat senior klan Samsara terkejut. Klan Master, apa yang harus saya lakukan? Jelas bukan hal yang baik bagi Ye Tianfei untuk datang ke rumah kita. Seorang tetua dari klan Samsara memandang pemimpin klan itu dan bertanya. Mata pejabat tingkat tinggi lainnya juga terfokus pada pemimpin klan. Semua orang tahu bahwa Ye Tianfei pasti sedang mencari masalah. Pemimpin klan itu mengerutkan kening, ragu-ragu di dalam hatinya. Penatua Yang, apa maksudmu? Pemimpin klan memandang ke arah tetua tertinggi berambut putih dan bertanya. Penatua tertinggi ini memiliki senioritas yang lebih tinggi daripada pemimpin klan dan memiliki status luar biasa di klan Samsara. Kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah menjadikan Ye Tianfei sebagai musuh kita, dan yang kedua adalah tunduk pada Ye Tianfei. Pemimpin klan hanya perlu memilih satu. Saya yakin Master Klan sudah memiliki jawabannya di hatinya, karena saya memahami karakter Master Klan. Jawab penatua tertinggi perlahan. Ya, penatua yang paling mengenal saya. Semuanya, kita hanya punya satu pilihan dan itu adalah tunduk pada Ye Tianfei dan meminta perdamaian. Pemimpin klan memandang pejabat senior lainnya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika kita memilih untuk tunduk pada Ye Tianfei, itu akan menjadi pukulan bagi reputasi klan Samsara kita. Dan mulai sekarang, Ye Tianfei akan selalu mendominasi klan Samsara kita. Salah satu eksekutif senior berkata, dengan sedikit enggan.
Jika Anda tidak memilih untuk tunduk pada Ye Tianfei dan meminta perdamaian, apakah menurut Anda klan Samsara kita dapat mengalahkan Ye Tianfei dengan kekuatan kita saat ini? Pemimpin klan memandang eksekutif senior dan bertanya perlahan. Eksekutif senior itu tertegun sejenak, tidak bisa berkata-kata. Master klan benar. Dengan kekuatan klan Samsara kita saat ini, kita tidak bisa menjadi lawan Ye Tianfei. Kita tidak punya pilihan lain selain tunduk padanya dan menuntut perdamaian. Jika kita memilih menjadikan Ye Tianfei sebagai musuh kita mungkin akan berakhir seperti Istana Tianshan. Jangan lupa, penguasa Istana Dewa Surgawi adalah Master Alam Pengintip Bintang, dan dikatakan bahwa dia membawa lebih dari 80 Master Alam Pengintip Bintang untuk menemukan Ye Tianfei, tetapi mereka semua dibunuh oleh Ye Tianfei. Dan apalagi Ye Tianfei, sekarang ada 7 Master Alam Pengintip Bintang di Istana Panjang Umur, yang dapat sepenuhnya menghancurkan klan Samsara kita. Sebagai perbandingan, Master terkuat di klan Samsara kita adalah perfeksionis alam bintang patah. Penatua tertinggi berambut putih menghela nafas dan berkata. Setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua tertinggi, semua orang terdiam, dengan raut muka serius di wajah mereka. Mereka memahami bahwa semua yang dikatakan oleh Penatua tertinggi adalah benar. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Tianfei begitu menakutkan sehingga klan Samsara tidak bisa menjadi lawan Ye Tianfei sama sekali. Jadi, kita tidak punya pilihan lain. Mari kita tunduk pada Ye Tianfei dan meminta perdamaian. Penatua tertinggi menambahkan. Tetapi menurut pemahaman saya, dengan karakter Ye Tianfei, dia tidak akan dengan mudah melepaskan siapapun yang memiliki masalah dengannya. Bahkan jika klan Samsara kita ingin tunduk padanya, dia mungkin tidak akan melepaskan kita. Pemimpin klan itu mengerutkan kening dan berkata, jadi kami harus menunjukkan ketulusan kami. Arti, seperti kata pepatah, jangan pukul orang yang tersenyum. Selama kita menjaga sikap kita tetap rendah hati, dan kita tidak mengeluarkan biaya untuk memberinya hadiah yang murah hati dan mengambil inisiatif untuk meminta maaf, dia mungkin akan melepaskan kita. Singkatnya, kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin untuk memohon ampun kepadanya, agar klan Samsara kami bisa selamat dari bencana ini. Penatua tertinggi berpikir sejenak dan berkata, itu saja, saya akan menyiapkan hadiah yang murah hati sekarang, dan kemudian semua orang akan mengikuti saya dan kami akan keluar untuk menyambut Ye Tianfei. Pemimpin klan itu menghela nafas dan berkata, semua eksekutif senior lainnya tampak sedih, tetapi tidak ada yang berbicara, karena mereka tahu bahwa situasinya lebih kuat daripada masyarakat. Segera setelah itu, pemimpin klan Samsara memimpin sejumlah besar orang dari klan Samsara keluar dari markas dan menunggu di depan gerbang gunung. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah pesawat luar angkasa meluncur dari langit. Pesawat luar angkasa Istana Panjang Umur. Dalam sekejap mata, pesawat luar angkasa itu tiba di depan gerbang gunung klan Samsara dan berhenti. Ye Tianfei keluar dari pesawat luar angkasa bersama orang-orang dari Istana Panjang Umur. Leluhur iblis dan penguasa Istana Panjang Umur mengikuti dari dekat Ye Tianfei, bersama dengan beberapa penguasa alam pengintip bintang dari Istana Panjang Umur. Semua orang di klan reinkarnasi ingin menyambut Tuan Muda Ye. Begitu Ye Tianfei keluar dari pesawat luar angkasa, pemimpin klan Samsara segera keluar dari kerumunan dan memimpin dengan meraung. Orang-orang lain dari klan Samsara di belakang pemimpin klan juga segera meraung bersama dengan pemimpin klan tersebut. Oh, lihat ini, apakah kamu berencana untuk sujud padaku? Ye Tianfei melihatnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Orang ini sangat berpengetahuan tentang bisnis. Tuan Istana Panjang Umur tidak bisa menahan cibiran. Di masa lalu, Istana Panjang Umur dan klan reinkarnasi keduanya merupakan kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok, sehingga para pemimpin kedua kekuatan tersebut secara alami saling mengenal. Tuan Muda Ye, ini adalah sedikit dari keinginan klan Samsara kami. Mohon terimalah, Tuan Ye. Saya telah memprovokasi Tuan Ye sebelumnya, dan saya berharap Tuan Ye memiliki banyak orang dan dapat menjadi mulia serta melepaskan klan Samsara kita. Saya jamin klan reinkarnasi kita tidak akan pernah menjadi musuh Tuan Ye di masa depan, dan jika Tuan Ye dapat berguna bagi klan reinkarnasi kita di masa depan, beri saja perintah, dan klan reinkarnasi kita bersedia mematuhi Tuan. Perintahmu. Dengan senyuman di wajahnya,
Pemimpin klan Samsara mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan mengirimkannya ke Ye Tianfei dengan postur yang sangat rendah. Lihat, pemimpin klan Samsara sepertinya membungkuk kepada Ye Tianfei, seolah-olah dia berusaha menyenangkan Ye Tianfei. Saat ini, sudah ada beberapa makhluk yang bersembunyi di kejauhan sambil menonton dengan tenang. Melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Agak sulit untuk menerima bahwa seorang pemimpin yang berkuasa di Tiongkok Tengah bisa begitu rendah hati dan sopan kepada seorang junior muda. Klan Samsara tidak punya pilihan. Jika mereka tidak memilih untuk tunduk pada Ye Tianfei, mereka hanya akan dimusnahkan. Istana Tianjin adalah contohnya. Seseorang menghela nafas dan berbisik. Ya, orang lain di dekatnya juga mengangguk. Pada saat ini, Master Klan Reinkarnasi berdiri dengan hormat di depan Ye Tianfei, dan selusin cincin luar angkasa ditangguhkan. Di depan Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Master Klan Reinkarnasi dengan mata dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mendengus. Pak Tuayun, apakah menurut Anda Tuan Ye akan membiarkan Klan Reinkarnasi Anda pergi dengan menunjukkan perhatian seperti itu? Penguasa Istana Panjang Umur mendengus dingin. Saya dengan tulus meminta maaf kepada Tuan Ye. Saya memang pernah memprovokasi Tuan Ye sebelumnya. Jika Tuan Ye tidak melepaskan klan Samsara kita, saya tidak perlu berkata apa-apa, karena ini memang salah saya dan saya tidak punya dendam. Setelah mendengar kata-kata dari kepala Istana Panjang Umur, Tuan dari klan Samsara tidak bisa membantu tetapi mengubah raut mukanya, dan berkata dengan cepat, postur tubuhnya diturunkan. Pejabat senior dari klan Reinkarnasi mengikuti di belakang pemimpin klan, dan mereka merasa sangat tidak nyaman ketika melihat Master Klan begitu merendahkan diri dan memohon perdamaian kepada juniornya. Tapi tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei memusnahkan 12 kekuatan besar dalam satu tarikan napas, termasuk dunia mayat dan makam Tianyu, dan memusnahkan istana Tianshan 2 kali. Dia begitu terkenal karena dia harus bertarung melewati tumpukan mayat dan lautan darah. Ketika pejabat senior dari klan Reinkarnasi memikirkan tentang selusin kekuatan besar yang telah dihancurkan Ye Tianfei beberapa waktu lalu, semua keengganan dan kesedihan yang mereka rasakan di dalam hati mereka lenyap. Pada saat ini, Ye Tianfei masih tidak berbicara, dan matanya dengan dingin menatap pemimpin klan Samsara dan orang lain dari klan Samsara. Semua orang di klan Reinkarnasi, dari pemimpin klan hingga anggota biasa, khawatir dan gelisah, bertanya-tanya apakah Ye Tianfei bersedia melepaskan klan Reinkarnasi. Semua orang tahu bahwa begitu Ye Tianfei mengucapkan kata tidak, klan Samsara akan dihancurkan hari ini. Saat ini, mata semua orang menatap Ye Tianfei, menunggu keputusannya. Seluruh dunia terdiam. Satu kata dapat menentukan hidup atau matinya kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok kita. Betapa hebatnya kekuatan ini. Pemuda ini telah menjadi pahlawan dan akan menjadi orang nomor 1 di dunia tengah Tiongkok mulai sekarang. Seseorang di kejauhan menghela nafas secara diam-diam. Saat dia pertama kali memasuki dunia tengah Tiongkok, banyak kekuatan besar meneriakinya untuk membunuhnya. Sekarang dia berhenti di sana, semua kekuatan besar di dunia tengah Tiongkok diam. Kita telah menyaksikan jatuhnya penguasa lama Tiongkok dunia tengah, penguasa Istana Dewa Surgawi, dan kebangkitan generasi baru penguasa Ye Tianfei. Dunia Tiongkok telah berubah. Seseorang di sebelahku menghela nafas pelan. Pada saat ini, mata yang menatap Ye Tianfei mengandung ketakutan, kekaguman, kerinduan, desahan, dan kecemburuan. Sebagian besar orang di klan Samsara ketakutan dan ketakutan. Beberapa anggota klan Samsara dengan kualitas psikologis yang buruk mau tidak mau merasa lemah ketika memikirkan lusinan kekuatan besar yang dihancurkan Ye Tianfei beberapa waktu lalu, dengan tumpukan kekuatan mayat dan lautan darah. Wajahnya menjadi pucat dan dia hampir jatuh ke tanah. Aku bisa melepaskanmu dari klan Samsara, tapi aku tidak akan melakukannya lagi. Alasan mengapa saya membiarkan Anda pergi dari klan Samsara bukan karena saya berbelas kasih, tetapi karena klan Samsara Anda tidak pernah menyentuh saya atau membunuh orang-orang saya dari awal hingga akhir. Namun, jika klan Samsara Anda berani menyinggung saya lagi di masa depan, saya pribadi akan membunuhnya. Ye Tianfei meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang. Pada saat yang sama,
dia menyingsingkan lengan bajunya dan menyingkirkan selusin cincin luar angkasa di depannya. Terima kasih Tuan Ye atas kemurahan hati Anda. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, pemimpin klan Samsara merasa lega, mengetahui bahwa klan Samsara akhirnya aman, dan dia segera mengucapkan terima kasih dengan hormat. Tuan Istana, hubungan antara klan reinkarnasi kami dan Istana Panjang Umur Anda sangat bersahabat. Di masa depan, dengan hubungan Tuan Ye, akan menjadi lebih dekat. Tuan Istana, mohon segera masuk ke markas besar klan reinkarnasi kami bersama Tuan Ye. Saya akan segera memerintahkan Anda turun dan mengadakan perjamuan untuk membersihkan debu untuk Anda. Master dari klan reinkarnasi berkata kepada Master dari Istana Keabadian dengan antusias. Dia tahu hubungan antara Tuan Istana Panjang Umur dan Ye Tianfei, dan mereka berusaha untuk lebih dekat. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Semuanya diputuskan oleh Tuan Ye, kata penguasa Istana Panjang Umur dengan tenang. Tuan Ye, karena Anda di sini, silakan datang dan duduk di klan reinkarnasi kami. Pemimpin klan reinkarnasi tertawa 2 kali dan berkata kepada Ye Tianfei dengan hati-hati. Tidak, masih ada yang harus kulakukan. Mari kita bicarakan nanti saat kita punya kesempatan. Ye Tianfei berpikir sejenak dan menjawab. Setelah mengatakan itu, Ye Tianfei berbalik dan pergi. Yah, klan Samsara kami selalu siap menyambut Tuan Muda Ye. Ketika pemimpin klan Samsara mendengar bahwa nada suara Ye Tianfei telah melunak, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berkata dengan cepat. Segera, Ye Tianfei pergi bersama orang-orang dari Istana Panjang Umur. Menghilang di ujung langit, pemimpin klan Samsara dan orang-orang dari klan Samsara berdiri di depan gerbang gunung dan menyaksikan pesawat luar angkasa Ye Tianfei menghilang. Ada orang-orang berbakat dari generasi ke generasi, dan generasi masa depan memang patut ditakuti. Sampaikan perintahnya, mulai sekarang, kami di klan Samsara tidak diperbolehkan memprovokasi Ye Tianfei dan kekuatan atau orang apapun yang terkait dengan Ye Tianfei. Jika tidak, hukuman berat tidak akan diberikan. Pemimpin klan reinkarnasi menghela nafas, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap, dan kemudian berbicara perlahan. Master klan, saya mengerti, saya akan memberi perintah. Jawab seorang penatua. Pejabat senior lainnya terdiam dan suasana hati mereka sangat rumit, dan mereka tidak tahu apakah mereka senang atau bahagia. Klan Samsara akhirnya berhasil mengatasi bencana yang akan segera terjadi, yang merupakan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi karena kekuatan yang begitu kuat begitu rendah hati kepada seorang junior, banyak orang di klan Samsara merasa sangat frustrasi. Teman-teman, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi saya harap semua orang ingat bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa Anda ganggu. Terlebih lagi, tidak ada kebencian yang mendalam antara klan Samsara kita dan Ye Tianfei, yang ada hanyalah hari libur kecil. Untuk penjahat muda seperti Ye Tianfei, klan Samsara kita hanya bisa berteman dengannya, tapi kita tidak boleh menyinggung perasaannya lagi. Apakah kamu mengerti? Pemimpin klan Samsara memandang para pejabat senior dan berkata, Master klan, kami mengerti. Para pejabat senior merespons secara serempak. Segera setelah itu, reinkarnasi. Berita bahwa Zong memilih untuk tunduk pada Ye Tianfei dan menuntut perdamaian menyebar di dunia tengah Tiongkok. Saat berita itu menyebar, Ye Tianfei menjadi orang yang paling dikenal di seluruh dunia tengah Tiongkok. Tiba-tiba, semua orang di dunia tengah Tiongkok membicarakan tentang Ye Tianfei. Nama Ye Tianfei telah sepenuhnya menjadi fokus Tiongkok dunia tengah. Segera, banyak kekuatan di dunia tengah Tiongkok mengirim utusan ke Istana Panjang Umur dengan membawa banyak hadiah, meminta untuk bertemu Ye Tianfei. Semua orang ingin menjilat penguasa baru Tiongkok yang baru saja muncul dari dunia tengah. Tuan Muda Ye, ada sekelompok pejabat tinggi dari pasukan dunia tengah Tiongkok, membawa banyak hadiah, meminta untuk bertemu Anda di luar. Ye Tianfei telah kembali ke markas besar Istana Panjang Umur. Saat dia mundur, dia menerima pesan dari penguasa Istana Panjang Umur. Biarkan mereka pergi. Tidak melihat siapapun, kata Ye Tianfei ringan. Oke. Jawab penguasa Istana Kehidupan Kekal, lalu berjalan keluar dari markas besar Istana Kehidupan Kekal. Di luar gerbang gunung markas Istana Panjang Umur, ada sejumlah besar master dengan aura tajam, semuanya dengan sikap hormat dan raut muka saleh, siap meminta untuk bertemu Ye Tianfei. Semuanya,
Saya baru saja meminta instruksi dari Tuan Ye. Dia sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak punya waktu untuk bertemu dengan Anda. Silakan kembali. Jika saya mengganggu dinasti King Tuan Ye, saya akan disalahkan. Penguasa Istana Panjang Umur berkata dengan lantang. Para tuan yang bersiap untuk meminta bertemu Ye Tianfei terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Tuan Istana Panjang Umur. Kamu tahu, prestise Ye Tianfei diperoleh melalui segunung mahyat dan lautan darah, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya sedikitpun. Oleh karena itu, setelah mendengarkan perkataan penguasa Istana Panjang Umur, para tuan ini tidak berani mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Tianfei. Tuan Istana, meskipun Tuan Ye tidak bebas, Anda tidak perlu mengusir kami. Saya berencana memasuki Istana Panjang Umur Anda untuk duduk di sana. Salah satu master maju dan berkata dengan nada menyanjung. Karena tidak mungkin mengunjungi Ye Tianfei, menjalin hubungan baik dengan Istana Panjang Umur juga sangat berguna, karena semua orang mengetahui hubungan antara Istana Panjang Umur dan Ye Tianfei. Ya, Tuan Istana, acara kami akan datang, mengapa Anda tidak mengundang kami untuk masuk dan duduk? Tuan Istana, saya selalu sangat mengagumi Anda. Saya sudah lama ingin bertemu langsung dengan Anda dan meminta nasihat Anda. Karena saya di sini hari ini, saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ketika guru lainnya melihat ini, mereka juga bereaksi dan buru-buru maju untuk mengelilingi guru Istana Panjang Umur. Mereka semua akrab satu sama lain dan telah menjalin hubungan dengan guru Istana Panjang Umur, dan mereka sangat antusias. Pada akhirnya, penguasa Istana Kehidupan Kekal terpaksa tidak punya pilihan selain membawa para master dari berbagai kekuatan ini ke markas besar Istana Kehidupan Kekal, duduk di ruang resepsi, dan mengobrol. Pada saat yang sama, alam Xianling, markas besar Istana Tianshan. Ye Tianfei, anakku, dua klonku hancur karena kamu. Kamu dan aku tidak cocok satu sama lain. Suara penguasa Istana Dewa Surgawi bergema di seluruh markas, menyebabkan langit dan bumi menjadi pucat, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Penguasa Istana Dewa Surgawi telah merasakan bahwa klonnya telah dihancurkan, dan juga telah menerima laporan tersebut. Mengetahui bahwa saluran transmisi jarak jauh yang menghubungkan benua Hongmeng telah dihancurkan, dia tidak bisa menahan amarah dan amarahnya. Ye Tianfei, tunggu saja, aku tidak akan pernah menyerah, aku pasti akan menyelesaikan masalah denganmu. Penguasa Istana Tianshan mengertakkan gigi dan berharap dia dapat segera menemukan Ye Tianfei dan menamparnya sampai mati. Tuan Istana, kali ini kami mengirim lebih dari 80 alam pengintip bintang ke benua Hongmeng. Termasuk klon Anda, Tuan Istana, mereka masih tidak dapat menangani Ye Tianfei. Ini menunjukkan bahwa alam pengintip bintang tidak dapat lagi membantu Ye Tianfei. Tapi makhluk terkuat yang bisa diterima oleh hukum langit dan bumi di benua Hongmeng adalah alam pengintip bintang, jadi selama Ye Tianfei berada di benua Hongmeng, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ada seorang lelaki tua kurus di sebelahnya yang berbicara perlahan. Orang tua ini adalah penyihir tua Istana Tianshan. Dia sangat senior. Penguasa Istana Tianshan sangat mempercayainya dan meminta nasihatnya tentang banyak hal penting. Setelah mendengar ini, penguasa Istana Dewa Surgawi terlihat sangat jelek dan tidak berkata apa-apa. Hanya saja kita bisa memikirkan cara lain. Kata penyihir tua itu lagi. Apa yang bisa saya lakukan? Penguasa Istana Tianshan langsung bertanya. Meskipun kita tidak bisa menangani Ye Tianfei untuk saat ini, kita bisa menangani kekuatan yang berhubungan dengannya dan orang-orang yang dia sayangi. Kami dapat mengirim orang untuk diam-diam memasuki benua Hongmeng dan alam Changhuang, menangkap sekelompok orang yang memiliki hubungan dekat dengannya, dan menggunakan mereka sebagai alat tawar-menawar untuk menuntutnya. Serahkan menara Tiandao. Dengan kekuatan Istana Tianshan kami, masih memungkinkan untuk mengirim beberapa orang ke benua Hongmeng dan alam Changhuang. Penyihir tua itu berbicara, ya, kamu bisa mencoba cara ini. Namun asal-muasal alam Changhuang telah melahirkan kemauan yang jelas, dan telah menjelma menjadi seorang gadis kecil, serta memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ye Tianfei. Gadis kecil itu akan memantau pergerakan apapun di alam Changhuang kapan saja, jadi mungkin sulit bagi kita untuk mengirim orang untuk memasuki alam Changhuang secara diam-diam. Akan lebih mudah mengirim orang untuk menyelinap ke benua Hongmeng.
Penguasa istana Tianshan mau tidak mau matanya berbinar setelah mendengar kata-kata penyihir tua itu, lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Istana, serahkan saja masalah ini padaku. Saya akan menemukan cara untuk menipu asal-usul alam Changhuang dan diam-diam mengirim orang untuk menyelinap ke alam Changhuang. Hanya perlu beberapa saat. Benua Hongmeng dan alam Changhuang keduanya adalah dunia tingkat rendah dari alam Xianling kita. Jika Anda ingin menghancurkan penghalang ruang angkasa dari kedua dunia ini dan menerobosnya, pergerakannya harus sangat kecil, jika tidak maka akan mudah menarik perhatian. Protokol. Istana Tianshan kita telah memicu perjanjian kuno. Jika kita memprovokasi perjanjian kuno lagi, konsekuensinya akan sangat serius. Oleh karena itu masalah ini harus dilakukan secara perlahan. Setidaknya akan memakan waktu beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun menyelinap kedua dunia ini." Penyihir tua itu berpikir sejenak dan berkata kepada Tuan Istana, "Tidak. Salah. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh memprovokasi perjanjian Taiko lagi. Selama Ye Tianfei masih di benua Hongmeng, tidak ada master lain yang bisa mengambil menara Tiandao darinya, jadi tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini, penyihir tua, lakukan saja apa yang kamu katakan." Penguasa istana Dewa Surgawi terkejut setelah mendengar kata-kata penyihir tua itu. Dia pernah diburu oleh perjanjian Taiko sebelumnya. Meskipun hanya tiruannya di benua Hongmeng yang diburu, dia bisa dengan jelas merasakannya pada saat itu. Jika perjanjian Taiko benar-benar mengambil tindakan terhadapnya, klon yang menghancurkannya pasti akan datang ke alam makam abadi untuk menangani tubuh aslinya. Karena pada saat itu, tubuhnya di alam makam abadi dikunci oleh energi yang menakutkan dan misterius. Dia tahu pasti perjanjian kuno yang mengunci tubuhnya. Oleh karena itu, guru istana Dewa Surgawi ini tidak berani memprovokasi perjanjian Taiko lagi. Menurut legenda yang diturunkan dari zaman kuno, bahkan seorang master setingkat Kaisar Surga tidak akan berani memprovokasi perjanjian kuno sesuka hati, apalagi dia hanya setengah kaisar. Tuan Istana, jangan khawatir, saya akan sangat berhati-hati dan tidak akan memprovokasi perjanjian Taiko. Penyihir tua itu mengangguk dan berkata, "Di benua Hongmeng, saya berencana pergi ke tempat hidup dan Mahtei." Setelah Ye Tianfei berlatih mengasingkan diri di markas besar Istana Panjang Umur selama beberapa hari, dia keluar dari gua pelatihan dan berkata kepada penguasa Istana Panjang Umur, "Tuan Ye, mengapa kamu pergi ke tanah hidup dan Mahtei?" Penguasa Istana Keabadian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei. "Ada satu di tanah kehidupan dan kemahteihan. Tuan yang luar biasa, saya akan menemuinya sebentar," kata Ye Tianfei. "Ada sebuah legenda yang beredar di dunia tengah Tiongkok kita. Ada makhluk yang sangat menakutkan yang bersembunyi di bagian terdalam dari tanah kehidupan dan kemahteihan. Makhluk itu disebut penguasa kemahteihan. Namun tidak ada yang tahu apakah legenda ini benar atau salah. Tuan Ye, apakah Anda pergi ke tempat hidup dan Mahtei hanya untuk menemukan penguasa kemahteihan ini?" tanya penguasa Istana Panjang Umur. "Memang ada master yang sangat kuat di tanah kehidupan dan kemahteihan. Saya pernah merasakan aura energinya sebelumnya," kata Ye Tianfei. "Tuan Ye, biarkan aku pergi bersamamu juga. Aku juga ingin bertemu dengan Tuan misterius yang telah lama dirumorkan di tanah hidup dan Mahtei." Penguasa Istana Panjang Umur berpikir sejenak dan berkata, "Oke, ayo berangkat sekarang." Ye Tianfei mengangguk setuju. Sesaat kemudian, Ye Tianfei meninggalkan markas besar Istana Kehidupan Abadi bersama penguasa Istana Kehidupan Abadi, leluhur iblis, dan penguasa klan iblis, bersama dengan 3 penguasa alam pengintip bintang lainnya dari istana kehidupan kekal, menuju tanah kehidupan dan kemahteihan. Sebelumnya, Ye Tianfei pergi jauh ke area inti tanah kehidupan dan kemahteihan untuk menemukan Soul Lotus untuk mengobati penyakit Ji Yue, dan bertemu dengan makhluk dengan aura yang sangat menakutkan di dalamnya. Makhluk menakutkan ini merupakan bahaya tersembunyi bagi Ye Tianfei, jadi Ye Tianfei berencana untuk bertemu dengannya sebentar. Sekarang semua makhluk di benua Hongmeng tahu bahwa menara Tiandao ada di tubuh Ye Tianfei. Tuan yang berada jauh di tanah hidup dan Mahtei mungkin telah menerima kabar tersebut. Dia pasti akan mencari peluang untuk menemukan cara menghadapi Ye Tianfei. Dengan kekuatan dan kartu truf Ye Tianfei saat ini,
dia pasti tidak akan takut, tetapi ada banyak kekuatan dan orang yang memiliki hubungan dekat dengan Ye Tianfei di benua Hongmeng, dan Ye Tianfei harus waspada terhadap mereka. Segera setelah itu Ye Tianfei dan rombongannya memasuki Tanah Kehidupan dan Kemah Teihan dan berjalan menuju area inti Tanah Kehidupan dan Kemah Teihan. Kecuali Ye Tianfei, semua orang di grup ini adalah penguasa alam pengintip bintang. Tak satu pun dari mereka menahan aura mereka, tetapi berjalan dengan arogan di tanah hidup dan Mahtei. Tekanan energi yang dilepaskan mengguncang seluruh hidup dan Mahtei tak tertahankan. Semua makhluk di tanah kehidupan dan Kemahteihan gemetar ketakutan. Baik itu manusia, binatang, burung, atau makhluk dari ras lain, mereka semua menemukan tempat untuk mengintai dan tidak berani bergerak. Tanah kehidupan dan Kemahteihan adalah tempat terlarang yang mengerikan di dunia tengah Tiongkok. Tindakan Ye Tianfei dimaksudkan untuk mengejutkan tempat terlarang ini. Dengan cara ini Ye Tianfei dan rombongannya tiba di area inti Tanah Kehidupan dan Kemahteihan. Namun ada kedamaian di wilayah inti Tanah Kehidupan dan Kemahteihan. Teman, keluarlah. Ye Tianfei berdiri di udara, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan ke segala arah, dan berbicara perlahan pada saat yang sama. Istana Panjang Umur dan 6 Master Alam Pengintip Bintang lainnya juga melepaskan tekanan energi mereka. Gemuruh. Master Alam Pengintip Bintang 6 pecah bersama-sama, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Saya melihat energi menakutkan yang tak ada habisnya menderu dan mengaum di bagian langit dan bumi ini, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Bersambung.